Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru harap kalian semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Oke, sekarang Bu Guru absen ya. Apakah ada yang sakit? Berarti masuk semuanya ya. Oke. Sekarang Bu Guru akan menyampaikan mengenai kompetensi dasar dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, menganalisis konsep benda tegar dan titik berat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membuat karya yang berkaitan dengan konsep benda tegar dan titik berat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikator dalam kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, menjelaskan karakteristik benda tegar. Yang kedua, menjelaskan karakteristik titik berat. Yang ketiga, menentukan kesetimbangan benda tegar dan titik berat. Yang keempat, menentukan syarat kesetimbangan benda dan titik berat berbagai macam benda. Kemudian yang kelima, yaitu melakukan percobaan kesetimbangan benda tegar untuk menentukan titik beratnya. Adapun tujuan dari kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu siswa mampu menanya, mencoba, mengkomunikasikan, dan menalar konsep tentang benda tegar. Yang kedua, siswa mampu untuk menjelaskan karakteristik benda tegar dengan tepat. Terus yang ketiga, siswa mampu menjelaskan titik berat dengan tepat. Yang keempat yaitu siswa dapat menentukan kesetimbangan benda tegar dan titik berat. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan syarat kesetimbangan benda tegar dan titik berat dengan tepat. Kemudian yang terakhir, diharapkan siswa mampu untuk membuat percobaan terkait dengan kesetimbangan benda tegar dan menentukan titik beratnya dengan tepat. Oke anak-anak, Bu Guru mau bertanya, apakah kalian pernah melihat gambar ini? Coba dipikir, di manakah kalian menemukan peristiwa seperti ini? Betul. Jadi, gambar di atas merupakan gambar orang yang sedang bermain jungkat-jungkit. Jadi, pada peristiwa orang yang sedang bermain jungkat-jungkit, kita tahu bahwa di tengah sini ada tumpuannya. Nah, tumpuannya ini merupakan titik nol dari jungkat-jungkit itu sendiri gitu. Jadi, pada setiap ujung orang yang sedang mendudukinya, ketika orang yang di sini itu menekan ke bawah, maka terdapat gaya berat yang bekerja di sini sehingga pada ujung yang satunya orang ini akan mengalami gaya normal ke atas. Sehingga ketika orang sini memberikan gaya berat ke bawah, maka yang orang di sini akan melakukan gerakan ke atas yang menunjukkan dia itu mengalami gaya normal gitu. Apakah kalian paham terhadap yang Ibu sampaikan? Pintar. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan mengenai konsep kesetimbangan. Suatu benda dapat dikatakan sebagai benda tegar apabila memiliki jarak yang sama antar bagian benda tersebut. Namun, suatu benda apabila dalam keadaan yang setimbang, maka benda tersebut berada dalam keadaan yang tetap, di mana dia itu bergerak atau diam. Nah, benda yang berada dalam kesetimbangan biasanya berada dalam satu garis lurus
lurus, di mana dia itu berotasi di dalamnya sehingga memiliki kecepatan yang tetap gitu. Adapun perumusan dari konsep ini yaitu kita gambarkan sebagai sigma fx sama dengan 0 atau sigma fy sama dengan 0. Artinya dalam sumbu x dia itu memiliki resultan gaya 0 dan pada sumbu y dia juga memiliki resultan gaya yang 0 yaitu konstan. Oke anak-anak, sekarang Bu Guru akan memberi kalian project, tapi proyeknya adalah per kelompok gitu. Jadi Bu Guru mau kalian membentuk kelompok dengan anggota 2-3 orang. Kalian bebas memilih anggota kelompoknya tersesuai hati kalian. Jadi Bu Guru kasih waktu selama 1 menit untuk kalian mencari anggota kelompok. Kemudian kalian itu duduk dengan kelompoknya masing-masing. Oke? Pintar. Jadi bisa dimulai dari sekarang. Bagaimana? Sudah kan membuat kelompoknya? Pintar. Jadi seperti ini, proyek setiap kelompok itu sama, cuma nanti ketika kalian telah selesai mengerjakan tugas kalian itu harus mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian gitu. Oke, sekarang kalian akan Bu Guru berikan gambaran tentang kesenian Rantek Sing Ulung. Jadi kita lihat bersama-sama gambar di sini. Nah, itu adalah gambar dari kesenian Rantek Sing Ulung. Jadi Rantek Sing Ulung ini merupakan kesenian khas daerah Bondowoso, di mana dalam pelestariannya dia itu dikembangkan oleh Pak Sugeng di Padepokan Seni Gema Buana Prajekan Kidul. Nah, kesenian Rantek Sing Ulung ini merupakan kesenian yang bisa diikuti oleh seluruh kalangan masyarakat. Jadi mulai dari anak usia SMP, SMA, bahkan kuliah dan juga sudah ada yang berkeluarga, mereka itu boleh bergabung di Padepokan Seni Gema Buana untuk melestarikan kesenian Rantek Sing Ulung. Jadi untuk tugas kalian ini, kalian itu bisa menganalisis konsep fisikal lainnya dalam kesenian Rantek Sing Ulung ini seperti yang sudah Ibu jelaskan. Kemudian kalian itu buat laporannya dan PPT-nya jangan lupa, karena nanti kalian tiap kelompok akan mempresentasikan hasilnya masing-masing gitu. Apakah ada pertanyaan? Nah, benar sekali. Jadi, dalam atraksi tersebut terdapat konsep fisika, yaitu kesetimbangan benda tegar. Sebagaimana telah Ibu sampaikan tadi bahwasannya benda dikatakan dalam keadaan setimbang apabila benda tersebut mempertahankan posisinya, yaitu diam atau bergerak. Ibaratkan gini, pada gambar tersebut singa ulung itu sedang melangkahkan kakinya ke depan. Jadi di situ terdapat gaya yang bekerja ke bawah, gaya berat, kemudian juga terdapat gaya yang bekerja ke atas, yaitu gaya normal gitu. Jadi di situ ada posisi di mana singa ulung berdiri dengan 2 kaki. Otomatis pemain yang berada di bawah ini harus mempertahankan keadaannya, yaitu dia tetap diam atau dia bergerak. Jadi apabila pemain yang di bawah ini tidak seimbang, maka otomatis pemain yang ada di atasnya akan terjatuh sehingga menimbulkan kecelakaan di dalamnya. Nah, apa lagi yang ada di kesenian singa ulung ini? Konsep fisikanya banyak, tidak hanya itu. Ketika atraksi singa ulungnya ini bermain, melakukan atraksi melingkar, jadi singa ulungnya sedang mengelilingi lingkaran, di mana dalam keadaan tersebut itu singa ulungnya bisa berada dalam keadaan yang seimbang. Baiklah anak-anak, apabila sudah tidak ada yang mau bertanya lagi, maka Bu Guru akan mengakhiri kegiatan pembelajaran pada
Marilah kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya tepat waktu. Apabila ada yang tidak dimengerti, kalian bisa langsung menghubungi Bu Guru dan menanyakannya. Dan jangan lupa tetap semangat belajar setiap harinya, selalu konsisten meskipun hanya 5 menit. Oke? Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak. Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.